Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Nah, hari ini tanggal 7 Juni 2020 kita akan kembali melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyajikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik dimohon untuk tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 177. Adik-adik tetap berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kembali ibadah Pelkat PA. Tuhan, berkatilah jalannya ibadah hari ini supaya bisa tetap lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Mazmur pujian yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan. Untuk merespon Mazmur pujian, mari kita angkat nyanyian dari Kidung Ceria 121. Adik-adik, sekarang siapkan hati dan pikiran adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan juga berkati kakak layan akan menyampaikan firman-Mu, agar bisa menyampaikan dengan baik juga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Kita akan membaca satu surat yang isinya pujian, penguatan, dan penegasan atas kuasa Tuhan. Surat yang ditulis Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di kota Efesus, kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan dan yang sudah dibenarkan. Surat ini ditulis Rasul Paulus saat ia di penjara, tetapi penjara tidak bisa menghalanginya untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Surat ini ditulis seperti puisi yang indah oleh Rasul Paulus. Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Adik-adik, kita akan membacanya secara bersama-sama sambil berdiri. Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita telah membaca Alkitab yang diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus, dan surat Rasul Paulus ini ditulis ketika Rasul Paulus berada di penjara. Apa sih yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini? Rasul Paulus menyebutkan tentang pertama, Allah Bapa, kedua, Allah Putra atau Tuhan Yesus Kristus, ketiga, Allah Roh atau Roh Tuhan atau Roh Kudus, atau yang ketiganya itu kita kenal
dengan sebutan Allah Tritunggal, atau yang diartikan dengan Allah yang ketiganya adalah Esa atau satu. Allah Tritunggal berkarya atau bekerja sesuai dengan keberadaannya. Pertama, Allah Bapa. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, langit dan bumi, hewan dan tumbuhan, dan juga manusia. Allah menciptakan manusia dengan segala macam rupa dan ragamnya. Di dunia ini banyak sekali bahasa, budaya, suku, ras, dan juga ada manusia yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, tapi ada juga manusia yang hidup dalam kelebihan dan berkelimpahan. Tuhan menciptakan manusia bermacam-macam supaya manusia saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya manusia saling memahami dan saling menghargai atau bertoleransi satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian, adik-adik? Karena Allah sangat mengasihi manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dipilih Allah sebelum dunia ini dijadikan. Allah dengan kasih-Nya dan sesuai kehendak-Nya menjadikan kita anak-anak-Nya. Yang kedua, adik-adik, adalah Allah Anak atau Allah Putra atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah yang besar kepada manusia sehingga Dia menginginkan kita anak-anaknya untuk selalu hidup kudus dan tidak bercela di mata Tuhan. Kita sering melakukan kesalahan dan dosa terhadap Tuhan dan sepatutnya dihukum. Tetapi melalui Yesus Kristus kita telah ditebus dosa-dosanya. Kita diberi pengampunan dosa oleh darah-Nya yang mengalir di kayu salib. Kasih karunia Allah begitu besar kepada manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi. Coba adik-adik baca di kitab Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan kata lain adik-adik, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Adik-adik ingat dan percayalah bahwa hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa masuk ke surga. Yang ketiga adik-adik adalah Allah Roh atau Roh Tuhan, atau yang kita kenal dengan sebutan Roh Kudus. Adik-adik, hidup di dunia ini bukan hal yang mudah dengan segala macam perbedaan satu dengan yang lainnya. Banyak godaan dan cobaan yang harus kita lalui sebagai manusia yang kadang-kadang membuat kita jatuh ke dalam dosa atau berbuat kesalahan di mata Tuhan. Jangankan untuk memahami perbedaan suku, bahasa, budaya, ras, di dalam rumah pun kadang-kadang kita berselisih paham dengan orang tua atau kakak dan adik kita. Contohnya, hanya gara-gara mainan atau benda kita berebut dan saling bertengkar. Tapi adik-adik jangan lengah atau lemah imannya. Tuhan menginginkan kita menjadi pendamai bagi orang lain seperti Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus sudah mengirimkan kepada kita Roh Kudus seperti yang Tuhan janjikan kepada kita ketika Dia naik ke sorga. Roh Kudus inilah yang ada bersama-sama dengan kita saat ini
untuk menolong kita dan menuntun kita dalam melakukan seluruh kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Melalui Roh Kudus, kita bisa tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar di mata Tuhan. Kita harus dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan firmankan, dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan jalan satu-satunya menuju ke sorga. Dan muliakanlah Dia, pencipta segala semesta, dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus akan menolong kita dan menuntun kita supaya mampu melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan menjaga dan memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 183 bait yang ketiga. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami memohon dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia di mana kami hidup saat ini. Dengan segenap hati, kami memohon kasih dan anugerah-Mu atas bangsa dan negara kami. Kasihilah bangsa kami, sinarkan wajah-Mu atas bangsa kami, dan pulihkan bangsa kami dari keterpurukannya. Ya Tuhan, jauhkan malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, perpecahan, pertikaian berdaerah dari bangsa kami yang berbineka ini. Namun, berikanlah kepada kami roh persatuan dan kasih agar bangsa kami tetap dalam kerukunan dan kedamaian. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, dan hanya Engkau yang layak kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon, kabulkanlah doa kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Raja kami. Berkatilah para pendeta kami, para majelis dan kekhidmatan agar sehat dan sejahtera. Berkatilah Raja kami agar menjadi saluran berkat-Mu untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih untuk pemeliharaan hidup kami ya Tuhan. Hingga saat ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan, Papa dan Mama. Berikanlah mereka kesehatan dan kesabaran Tuhan dalam membesarkan dan mendidik kami. Tuhan, berikanlah juga mereka rahmat dan sukacita, terlebih pada masa corona ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, memberkati orang-orang sakit, sembuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya mereka bisa sembuh kembali Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga dokter dan perawat, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan kepada mereka, supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah mau mendengarkan rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk bisa mewujudkan segala permohonan kami di dalam doa syafaat yang sudah disebutkan oleh adik-adik kelayan. Tuhan kiranya juga memberkati kami
sehingga firman yang sudah kami dengarkan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil mengangkat pujian dari Kidung Ceria 328 bait yang ke-1 dan yang kedua. Ku berterima kasih atas rezeki. Berikanlah berkat atas rezeki yang bagi anak-Mu Tuhan Kau beri. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267 bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya pegang bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menemani kami, sudah menjaga kami, sudah memberkati kami, sehingga ibadah pada hari ini boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami di aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga mau mengampuni dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Nah, sekarang ibadah telah selesai. Semoga adik-adik sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik.